Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khair halqillah, amma ba'du. Laka ya Rasulullah wa li jami' man ittaba'a dinaka ya Habiballah, haqiqatan miladun Adam la yamil qiyamah, radhiyallahu lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ridaqarrabina ila Allah ta'ala limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, li salamatina fid din wad dunya wal akhirah, li qada'i duyunina, li qada'i hajatina min hawaijid dunya wal akhirah, li sayyid arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wasa'ala saddi jasadina qulubina syamradina dharan badina, li daf'il balaya wal mihan wal fitan wal amrad wal azqam liman abina limasalihina, li ahli baitina auladina wa dhurriyyatina wa jiwarina asdaqaina jami'al muslimin المؤمنين المؤمنات الأحياء منهم والأموات، ولعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله، بشفاعة نبيك يا الله، ببركة أوليائك يا الله، بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم waladdallin. Amin amin. Kita melanjutkan kajian tentang hikmah ilahiyah, tentang pengalaman keilahian. Penjelasan seperti ini diperlukan untuk bisa belajar merasakan, dan sebenarnya sangat jauh jarak antara penjelasan dengan merasakan apa yang dijelaskan. Jadi karena itu ini sebagai sebuah ikhtiar yang kita amini, moga-moga bersamaan dengan karunia rohani dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pada bait sebelum malam hari ini yang kita kaji pada bulan yang lalu disebutkan qad a'jazat kulla alamin bimillatina. Jadi hikmah ilahiyah, pengalaman keilahian itu membuat lemah orang yang paling alim tentang ilmu agama Islam. Jadi orang yang pangkatnya tidak saja alim tapi alamah, orang yang sangat alim gitu ya, itu tidak bisa memasuki sepenuhnya wilayah rasa. Karena itu disebutkan qad a'jazat kull alamin bimillatina. Kalau orang yang alim terhadap ilmu agama Islam, orang yang alim tentang agama Islam saja itu keluh, tidak sanggup untuk merasakan hikmah ilahiyah yang berada di wilayah rasa itu, apalagi yang alim dengan ilmu Taurat, Injil dan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Tetap tidak bisa. Karena itu disebutkan wa Dawudian wa Hibran thumma Qisis. Jadi pendeta paling pendeta, uskup paling uskup, orang yang paling alim terhadap kitab Zabur sekalipun itu tidak bisa untuk sepenuhnya ilmu yang mereka miliki itu tidak bisa menjangkau pengalaman hikmah keilahian. Itu artinya bahwa apa yang dialami berkaitan dengan nikmat keilahian itu, apa yang dialami itu hanya sedikit yang bisa disentuh oleh ilmu. Tidak usah berkaitan dengan kenikmatan rohani di dalam keberagaman diri kita, kenikmatan kopi atau apa saja itu tidak bisa sepenuhnya dibahasakan, tidak bisa sepenuhnya terjangkau oleh rumus dan teori.
Tidak bisa. Maka karena itu, atas nama nikmatnya pengalaman keilahian itu, kata Ibn Arabi, nadaitu idhrahalat lil baini naqataha. Aku panggil unta yang menggotong nikmat keilahian itu ketika dia mau pergi. Hei, kembali, mau kemana? Nikmat keilahian itu letaknya dalam hati. Dalam hati. Ketika orang merasakan nikmat keilahian seperti itu, seperti tidak ada batas antara dirinya dengan Allah Ta'ala. Tidak ada batas antara dirinya dengan Allah Ta'ala. Nah, ketika mau pergi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dalam kehidupan yang real, ada perasaan duka. Karena itu kalau para sufi pasti bilang baik begini, sebagaimana yang diwakili oleh Syekh Abdul Qudus di Sungai Gangga di India. Andaikan aku menjadi Muhammad dan aku mi'raj sebagaimana beliau, aku berhadapan-hadapan dengan Allah, sungguh aku tidak mau untuk kembali untuk ngurusi dosa-dosa manusia. Jadi ketika orang sudah merasakan nikmat keilahian itu, kalau itu mau lepas, itu dipanggil jangan mau kemana, jangan. Termasuk juga kalau lepasnya itu sesungguhnya atas dasar perintah untuk mengelola kehidupan. Nada itu memanggil aku, idhrahalat, ketika sudah membuat pergi ilbaini, untuk jarak yang jauh, naqata, tetap untanya itu hikmah ilahiyah. Ya hadil is, wahai penuntun unta, wahai penggembala unta, la tahdu bil isa, jangan gembalakan unta ini dengan hikmah ilahi itu. Di sini ya, hikmah ilahiyah itu, nikmat keilahian itu disimbolkan dengan unta. Wa kanna anha bihamiliha, wa kanna ahla bin naqati, disimbolkan dengan unta. Sementara penggembala unta itu, penonton unta itu adalah al malaikatul muqarrabun al muhaiminun hum hudatu hadhil himam. Sementara yang digambarkan sebagai penggembala unta, penonton unta itu adalah malaikat muqarrabun. Karena malaikat muqarrabun itu pasti patuh kepada Allah Ta'ala untuk membawa orang-orangnya Allah Ta'ala kepada tugasnya masing-masing. Tapi ada perasaan miris di dalam hati, biarpun sesungguhnya ke tempat yang dituju untuk dibawa itu, ke sana pasti atas dasar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti. Jadi ternyata ya, adanya nikmat rohani itu membuat manusia untuk senantiasa menahannya agar senantiasa abadi kenikmatan itu. Ini ternyata watak manusia itu begitu. Jadi apa yang enak-enak yang kita rasakan tuh, kita pengen untuk terus tidak menjauh dari diri kita. Apa yang enak-enak gitu. Tidak pengen menjauh dari diri kita. Kalau bisa kita pertahankan sampai walaupun yang enak-enak itu sesungguhnya sangat kamuflatif seperti kesenangan duniawi itu kan. Jadi kalau orang sudah menikmati kesenangan duniawi itu, pengennya itu pengen selamanya. Jadi, sampai ada ayat yang mengatakan ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Salah seorang di antara mereka pecinta dunia itu berangan-angan untuk mendapatkan umur 1000 tahun. Itu karena sudah merasakan nikmat. Sama, orang merasakan nikmat keilahian dalam hati itu, pengennya cuma bercumbu bercengkrama dengan kenikmatan itu sendiri. Ketika ada tugas misalnya berbaur dengan umat manusia yang tentu saja banyak yang celelean misalnya, enggak mau, wah udah terganggu kenikmatannya, enggak mau. Padahal ke sana itu, ke tengah umat yang celelean itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala juga.
Coba, betapa sangat besar toh hati Kanjeng Nabi setelah merasakan nikmat tidak ada talanya berjumpa dengan Allah Ta'ala, hatta nazara ila jamali bila sitrin wala hijab, sampai Kanjeng Nabi itu menyaksikan keindahan Allah Ta'ala tanpa tedeng, tanpa aling-aling. Dan itu kenikmatan terbesar tentunya kan. Nabi turun ngurusi umatnya yang masih senang dengan berbagai macam rayuan duniawi, yang masih senang dengan kemunafikan, dengan dosa-dosa, diurusi sama beliau kan. Itu kalau tidak kena berbesar hati, di sana saja ya, cari akal sebagaimana akalnya Nabi Idris itu. Di sana aja. Betapa sangat berbesar hati orang seperti beliau itu, berbesar hati. Nah karena itu sikap profetik itu bukan sikap yang penuh dengan kenikmatan, justru dengan berbagai macam rasa pahit di tengah kehidupan sosial, di tengah kehidupan yang nyata, bersama dengan orang-orang yang sama sekali tidak memiliki selera terhadap keilahian. Betapa tidak mudah kan ternyata. Karena itu kata Ibn Arabi, abaitu ajyad sabri, ku gerakkan kuda-kuda kesabaranku. Justru karena mau berhadapan dengan sesuatu yang pahit setelah sebelumnya merasakan kenikmatan yang tak terkira-kira. Ku gerakkan kuda-kuda kesabaranku baina yauma bainihimu, pada hari ketika aku berada di antara mereka. Akan kesabaran. Jadi ketika kerinduan sudah memuncak kepada Allah Ta'ala untuk sepenuhnya dituntaskan, tapi masih ada tugas berbelit-belit, betapa kesabaran harus dikuatkan, dikukuhkan. Sabar-sabar, akan datang saatnya nanti ketika kenikmatan itu tidak pernah terganggu lagi. Sabar, 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 sabar kan? Sementara para sufi banyak yang tidak sabar. Karena itu menjadi gila di tengah kerumunan orang banyak. Karena apa? Karena lecutan rindunya yang tak terkira-kira. Jadilah kemudian orang-orang yang penampilannya seperti para jadab majdzub itu, orang-orang yang enggak sabar, dirundung rasa kangen yang tak terkira-kira, orang-orang yang tidak mau berbelit-belit mengikuti nasibnya umat yang tidak karuan. Ya, jadi gimana mau sabar? Wong yang namanya kenikmatan sudah pernah dirasakan itu sangat mengganggu kok. Kalau tidak diteruskan kan mengganggu. Gimana mau sabar, gitu kan? Kesabaran itu adalah hal yang paling pahit. Karena itu disebutkan abaitu ajyada sabri, ku gerakkan kuda-kuda kesabaranku baina yauma bainihimu, pada hari-hari ketika berada di antara mereka, ala tariq, di atas jalan, karodisa bersama dengan jamaah-jamaah yang tidak karuan itu. Jamaah-jamaah tidak karuan maksudnya bukan jamaah sholawatan, bukan jamaah pengajian, ya umat manusia ini dengan berbagai macam aneka ragamnya itu, dengan berbagai macam peceleleannya itu. Jadi mau dibiarkan perintah Allah Ta'ala urusi mereka? Mau dibiarkan tidak bisa. Sementara rindu ini terlalu menyiksa. Ini terlalu menyiksa. Nah, sebab itu para sufi banyak justru merindukan kematian. Kalau pahit begini rasanya hidup, ya mending mati saja. Teringat ya saat-saat terakhir Syekh Abdul Hasan Syadzili ya, kekangenannya, kerinduannya sudah memuncak kepada Allah Ta'ala. Beliau ketika tengah malam, di malam mau berhadapan dengan Allah kekasihnya, beliau sholat 2 rakaat. Setelah sholat beliau mengucapkan kalimat ini berulang-ulang, ilahi, ilahi, mata yakunul liqa, mata yakunul liqa. Tuhanku, kapankah perjumpaan itu, kapankah perjumpaan? Diulang-ulang ini, tidak biasanya, tidak seperti malam-malam sebelumnya. Ini terus diulang-ulang sampai suaranya habis serak, dan beliau menghadap kepada Allah kekasihnya dengan penuh kerinduan itu. Mata yakunul liqa, mata yakunul liqa, mata yakunul liqa. Justru ketika kebanyakan orang sangat takut dan miris dengan kematian, ada orang yang sangat merindukan. Mata yakunul liqa, mata yakunul liqa. Karena itu Nabi mengajarkan kepada kita, yaitu memohon
kerinduan. Allahumma inna nas'aluka syauqa ila liqa'ik. Ya Allah, kami mohon kerinduan untuk berjumpa denganmu. Kenapa? Sudah tidak ada yang menarik. Tidak ada yang menarik. Apa? Berbagai macam pemandangan, makanan, minuman, tempat-tempat rekreasi sudah hambar. Ketika Allah sudah menjadi satu-satunya tempat rekreasi, hambar. Selesai katanya. Aku sudah tamat, sudah tamat. Karena itu Allah berfirman kepada Syekh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nifari. Jadi beliau ini, Syekh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nifari, mendapatkan firman Allah berupa ilham dan dibukukan dalam kitab apa? Apa udah tahu nggak? Apa wal mukhatabat? Dua kitab, satunya Al-Mukhatabat, satunya lupa aku, tapi saya punya dengan caranya, kalian punya. Dalam kitab itu ilham-ilham dari Allah Ta'ala kepada Syekh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nifari ini dibukukan. Allah berfirman, di dalam kitab itu disebutkan, Allah berfirman, ayu aishin laka ba'da zuhuri, kehidupan apa lagi yang berarti bagimu setelah aku tampak di hadapanmu. Sudah nggak ada yang menarik, nggak ada yang menarik. Orang sudah bisa menerobos hutan dunia. Di balik segala keanekaragaman ini, cuman Allah yang didapatkan oleh orang yang seperti ini. Sampai ayu aishin laka ba'da zuhuri, kehidupan macam apa lagi yang menarik bagimu setelah aku tampak di hadapanmu? Gak ada. Maka hidup ini adalah pencarian untuk menemukan Allah yang sesungguhnya tidak berjarak. Aneh itu ya. Bagaimana kita menemukan Allah yang sesungguhnya tidak berjarak dengan diri kita? Kalau kita mencari sesuatu yang jauh, yang berjarak, yang jauh misalnya kan, wajar. Allah Ta'ala paling dekat kepada kita dibandingkan dengan apapun. Bagaimana mungkin kita disebut mencari Allah? Lalu kalau memang sangat dekat seperti itu, kenapa ada perintah wasjud waqtarib, bersujudlah dan mendekatlah? Kalau memang Allah, persoalannya karena tidak ada kepastian. Bersamaan dengan dekatnya Allah, dekatkah diri kita kepadanya? Itu yang tidak ada kepastian. Nah, kalau kita tidak dekat, persoalannya apa? Persoalannya kita lebih terfokus kepada segala sesuatu yang lain, yang tak lebih hanyalah merupakan bayang-bayang dari kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Jadi kalau untuk kita ya, kalau untuk kita baru bisa membacakan puisinya Ibn Arabi seperti ini kalau kita bisa merasakan dulu. Jadi merasakan dulu, baru ketika pengalaman rohani yang sangat nikmat itu dihadapkan kepada persoalan yang pahit di tengah kehidupan masyarakat yang rata-rata menampik Allah Ta'ala, baru kita membacakan puisi ini mestinya. Itu ya. Jadi kalau sekarang kan kita mendengarkan ceritanya Ibn Arabi, kalau suatu saat bisa mengalami gitu loh. Jadi ini pengajian sebelum mengalami. Jadi kalau Ibn Arabi bilang wajar, nadaitu idra halat lil bayrina kota, kupanggil unta yang menggotong nikmat keilahian itu ketika dia mau menjauh dari hatiku. Hei, kembali. Jadi ketika ditugasi oleh Allah Ta'ala untuk mengurusi kehidupan real, kehidupan nyata yang sungguh bertolak belakang dengan apa yang dirasakan nikmat dalam hatinya, balik. Bisa nggak menggambarkan nikmatnya seperti itu sampai tidak mau pergi? Dulu pernah Maulana Rumi ketika sudah akrab sekali dengan gurunya Syekh Samsuddin Tabrizi itu, akrab sekali, dan Rumi seperti dilahirkan kembali ketika berguru kepada beliau itu, akrab. Terus setelah itu beberapa lama menghilang Samsuddin Tabrizi itu, menghilang. Setelah beberapa lama menghilang, kemudian ketemu lagi. Nah, ketika ketemu lagi itu sama sekali tidak diperbolehkan untuk pergi lagi. Tidak pergi lagi. Rumi bilang dalam puisinya,
Kalau matahari di Tabriz itu bilang dia akan pergi, tahan dia, kekang dia. Kalau dia punya alasan apapun, jangan pernah dengarkan alasannya. Jadi itu dari saking apa? Dari saking nikmatnya keilahian lewat perantara Syamsuddin Tabrizi itu loh. Kekang dia. Nah, ini wajar. Kenapa? Orang seperti Maulana Rumi itu adalah orang sufi yang tak cukup memiliki kebesaran hati sebagaimana Nabi. Ya kan, itu para sufi itu hanyalah secuil dari gunung rohani Nabi. Secuil. Jadi karena itu apa yang dikatakan mereka yang tak bisa dipahami itu wajib ditakwilkan. Contohnya Syekh Abu Yazid Bustami mengatakan seperti ini, aku tenggelam di dalam samudra di mana para nabi berada di pantainya. Ya kan kelihatannya lebih hebat Syekh Abu Yazid tenggelam dalam samudra ketika para nabi berada di pantainya. Maksudnya dia tenggelam termabuk-mabuk ketika para nabi itu justru sadar, nggak ikut-ikutan tenggelam. Padahal apa yang dimiliki oleh para nabi itu beribu-ribu kali lipat dengan apa yang dimiliki oleh para sufi dalam hal kenikmatan rohani, beribu-ribu kali lipat. Jadi kesabarannya yang kurang, kayaknya yang kesabaran itu memang pahit ya. Kalau tidak pahit bukan kesabaran namanya. Ada orang datang kepada Syekh Abu Bakar Shibli. Orang ini sebenarnya seorang sufi pengelana, seorang darwis. Datang, tanya orang yang datang ini, kesabaran macam apa yang paling pahit, tanya kan? Syekh Abu Bakar Shibli menjawab, sabar menjauhi larangan. Bukan. Sabar melaksanakan perintah. Bukan. Masih ada yang jauh lebih pahit. Sabar menanggung bencana. Bukan. Masih ada yang lebih pahit. Karena merasa tidak paham dan merasa kedodoran, Syekh Abu Bakar Shibli tanya, terus kalau bukan kesabaran macam apa? Tanya sambil seperti muring-muring gitu. Kata si sufi pengelana itu, sabar menanggung penderitaan karena jauh dari Allah, itu yang paling pahit. Jadi sebenarnya ya, yang paling pahit itu, kesabaran paling pahit itu menanggung penderitaan karena jauh dari Allah. Nah, kalau sampai jauh dari Allah Ta'ala itu tidak dipahami sebagai penderitaan, maka ada sesuatu yang konslet dalam kerohanian. Jauh dari Allah kok tidak menderita itu loh, kok malah happy-happy saja, kan berarti ada yang konslet itu. Seperti orang gila yang senyum-senyum begitu saja itu. Senyum kan ada yang konslet itu. Ini ternyata rasa pahit kesabaran menanggung jarak yang jauh dari Allah Ta'ala itu adalah kesabaran yang paling memilukan hati. Karena itu sa'altu ballaghat nafsi taraqiya hadzakal jamala wa dzakal lutfatan fisa. Sa'altu, memohon aku balawat ketika telah sampai nafsu apa diriku taraqiya terhadap pendakian itu nafsi. Dzakal jalamal, mohon kepada keindahan itu, wa dzakal lutfatan terhadap kelembutan itu. Jadi ya, ketika jiwa membubung, meninggalkan keterikatan dengan segala yang fana. Kita coba membayangkan, syukur-syukur bisa merasakan. Jiwa membubung, meninggalkan keterikatan dengan yang fana. Bukan pemahamannya misalnya, kalau begitu tidak ngurusi anak istri dong. Bukan. Tetap diurusi. Tapi sudah mentransenden. Ya Allah, kalau tidak kena perintahmu, untuk apa aku repot-repot begini ini? Kalau tidak kena perintahmu, mending masuk saja ke sebuah gua di puncak gunung sana, membaca kitab-kitab kesempurnaan hidup. Untuk apa? Jadi jiwa membubung, meninggalkan keterikatan dengan segala sesuatu yang fana. Itu berarti bahwa segala sesuatu di sekitar kita itu bisa kita transendensikan ya.
Transendensi kan. Jadi baju bisa transenden, suara bisa menjadi transenden, segala penampilan bisa transenden bila bersamaan dengan Allah dan orientasinya Allah. Transenden. Jadi aku memohon kepada Allah Ta'ala ketika diriku sudah melakukan pendakian, membubung, meninggalkan segala sesuatu yang centang perenang dan fana. Mohon apa? Dzakal jamala wa dzakal luta. Mohon untuk mendapatkan keindahan wajahmu, kelembutan wajahmu itu. Jadi orang kalau sudah dianugerahi oleh Allah Ta'ala keindahan wajah Allah Ta'ala, kemudian orang ini menyaksikan batu karang paling cadas sekalipun, maka batu paling cadas sekalipun itu akan menjelma sebagai taman bunga dan keindahan yang sangat lembut adanya. Jadi kalau hati orang disentuh oleh jamaliyahnya Allah Ta'ala, apa yang dipandangnya indah semuanya. Mungkin bagi orang lain mengerikan, tidak bagi orang ini, karena sudah dijamah oleh jamalullah, oleh dimensi keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sampai di tahap seperti itu, orang ini bisa memiliki kasih sayang kepada seluruh semesta. Karena itu ya, Nabi Isa cintanya meluap-luap kepada alam raya ini. Nabi Isa, di mana-mana dia ada, di mana-mana dia tersenyum, membuat terkesima siapapun yang ada di depannya. Kenapa? Karena Nabi Isa itu menampung jamaliyah Allah Ta'ala. Kebalikannya, Nabi Musa menampung jalaliyah Allah Ta'ala, kemahaperkasaannya. Dua Nabi ini berada pada kutub yang berlawanan, yang berseberangan. Kalau Nabi Isa ditempeleng, terus ditawar ya, mau kurang lagi enggak? Kalau Nabi Musa, jangankan Nabi Musa ditempeleng, kelompoknya, sukunya ditempeleng, dibunuh tuh yang nempeleng. Kan kebalikannya loh. Kalau Nabi Isa, tek, kurang ini, mau lagi. Ya kan? Dan itu dengan kerelaan, keluasan hati yang berbunga-bunga itu loh. Bukan dengan perasaan demonstrasi, bukan seperti Gandhi itu, bukan. Jadi dia tidak makan tapi dalam rangka mengusir penjajah itu. Nah, bisa enggak kalau memang dengan sukarela itu. Mari kalau mau lagi sukarela. Nabi Musa kebalikannya. Rasulullah menampung kedua-duanya dengan sempurna. Tidak ada yang lebih tegas dibandingkan dengan Rasulullah, sebagaimana tidak ada yang lebih lembut dibandingkan dengan beliau. Karena sallallahu alaihi wasallam ajwada bil khairi minar rihil mursala sallallahu alaihi. Karena ada kanjeng Nabi itu ajwada, ialah lebih lembut, lebih derma, bil khairi, dengan kebaikan, minar rihil mursala, dibandingkan dengan angin yang berhembus. Masih lembut Nabi dibandingkan dengan angin yang berhembus itu. Masih derma Nabi. Tapi juga Nabi paling tegas. Paling tegas. Nah, karena sudah tahu apa artinya kehilangan, maka Ibnu Arabi dalam puisi ini, saltu idh balawat nafsi taraki hadzal jamal. Karena sudah mengerti rasa pedihnya kehilangan, yaitu ketika merasakan nikmat rohani, kemudian nikmat rohani itu terganggu karena harus mengurusi kenyataan-kenyataan hidup yang beraneka warna itu. Kan sulit ya. Misalnya gini, kita mencoba belajar zikir ya. Belajar zikir, merasakan dengan getaran-getaran zikir itu. Subhanallah, 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 subhanallah. Enak sudah kan? Pencuri, kan buyar ini. Ini kan buyar. Nah, buyar. Jadi sulit untuk tetap merasakan seperti tadi ketika berzikir itu. Buyar sini toh. Atau ada yang bilang, tuh, istrinya mau melahirkan, buyar. Untuk seperti nikmatnya subhanallah, subhanallah itu tadi kan buyar. Nah, karena sudah merasakan pahitnya kehilangan, maka yang terutama diminta ketika jiwanya membubung, meninggalkan segala keterikatan dengan semua yang fana, yang musnah oleh waktu dan hancur oleh masa, maka yang diminta itu apa?
Zakal jamal, yaitu keindahan wajahmu, keindahan wajahmu, keindahan wajahmu. Kalau dalam puisinya Robi Adawi itu ya, Tuhan, apapun karuniamu yang akan kau berikan kepadaku di dunia ini, kasihkanlah, berikanlah kepada musuh-musuhmu. Dan apapun karuniaku yang kelak akan kau berikan kepadaku di akhirat, berikanlah kepada sahabat-sahabatmu. Bagiku cukup engkau semata. Kalau aku menyembahmu karena mengharapkan surgamu, maka tutuplah surga itu untukku. Dan kalau aku menyembahmu karena takut nerakamu, maka masukkanlah aku ke nerakamu itu. Tapi kalau aku menyembahmu karena cinta kepadamu, maka jangan palingkan wajahmu. Aku rindu untuk menatapnya. Hebat, ha? Jadi ternyata sebenarnya secara konseptual sangat mudah menjadi waliullah, itu gampang. Caranya apa? Jangan tertarik seluruh isi dunia ini. Satu. Yang kedua, jangan tertarik seluruh bayang-bayang akhirat. Sampai dong gitu. Enak loh. Enak. Tapi prakteknya berbelit-belit. Kenapa? Kita termasuk makhluk-makhluk yang gampang digoda. Godaan ini, godaan itu. Tidak ada yang menggoda. Kita yang merasa digoda, padahal tidak ada yang menggoda. Kalau ada yang menggoda ya lumayan toh, kita GR lumayan ada yang menggoda. Enggak ada yang menggoda, udah rumongso, gede rumongso. Wah, aku. Sama dengan orang ria, sholat sendirian. Ria. Tengah malam sholat di masjid ini sendiri, ria. Bisa. Kenapa? Membayangkan banyak jemaah di belakangnya. Wah, ini mantap ini. Bisa. Wah, bahaya tuh ya. Karena itu faselamat wa waqanallahu syirrataha wa zazal malikul mansur iblisa faselamat, maka kemudian menyelamatkan, itu hikmah ilahi ya, menyelamatkan. Dan Allah Ta'ala menjaga kami dari keburukannya, dari percikan apinya. Kenapa? Karena kalau orang sudah dimabuk ilahi itu, tenggelam dalam samudra ketawitan itu saat-saat berbahaya. Saat-saat berbahaya. Kenapa disebut saat-saat berbahaya? Karena orang di situ gampang mengaku ittihad dan hulul. Aku ya Allah, semuanya ya Allah itu. Kan? Itu saat-saat genting berbahaya itu. Karena itu Syekh Abdul Qadir Jilani bilang, dulu katanya Husain bin Mansur Ahmad melakukan hal-hal yang lancang ya, dengan mengatakan anal haq itu kan. Kalau aku berada di zamannya dia, aku yang akan nuntun dia. Itu saat-saat berbahaya loh. Saat-saat berbahaya. Wah, ini semuanya enggak ada yang bukan Tuhan semua ini. Itu saat-saat yang genting, ketika dibutuhkan kesadaran paling kuat untuk apa? Untuk menahan gelombang rasa mabuk ini loh. Itulah sebabnya gak boleh para nabi itu mabuk, gak boleh. Kalau nabi mabuk gimana membimbing umatnya coba? Kan gak karu-karuan nanti kan. Oh, Nabi yang bilang, wah semuanya Tuhan semua. Oh, nanti parah saya, umatnya bagian parah ya. Oh, terserah sujud kemana saja boleh. Oh. Ya. Fa'aslamat wa waqanallahu syirrataha wa zahzal malikul mansur. Nah, pada saat itu iblis paling genting itu bisa datang di situ. Iya, iblis paling kuat itu bisa datang di situ. Misalnya dengan menggunakan analogi-analogi. Kalau segala-galanya datang darimu ya Allah, bukankah ini juga adalah engkau? Kalau pada akhirnya akan kembali kepadamu, bukanlah juga ini engkau? Ketika semua yang wujud ini menerima tajalli sifat wujudmu, bukankah sebujurnya engkau? Lalu apa perbedaan antara aku dan engkau? Bahaya. Bahaya. Logikanya kayak benar ya, logikanya kayak benar. Itu yang disebut dengan
Wa waqana Allah syurataha, Allah menjaga kami dari keburukan hikmah ilahiyah seperti itu. Jadi hati-hati juga itu loh. Sementara orang-orang yang tidak tahu rasanya mabuk dengan sepenuh hati seperti apa rasanya, mencoba dimabuk-mabukan, enggak mabuk juga. Dan tetap banyak orang tuh enggak mabuk ya. Mau mabuk gimana, pikirannya kemana-mana. Enggak mabuk juga. Sementara yang mabuk beneran tuh justru merasakan kegentingan dan bahaya yang sangat mencekam. Mencekam. Di situ nanti orang bisa terseret oleh iblis. Karena itu disebutkan wazahzah al-malikul mansur, dan mendesak, menyingkirkan, mengusir al-malikul mansur. Siapa? Allah yang Maha Penguasa itu. Iblis terhadap iblis. Yang disebut Al-Malikul Mansur, Allah yang ditolong, maksudnya ini mengacu kepada ayat intan surullah yansurkum. Jadi ya, jika kalian menolong Allah maka Allah menolong kalian. Maksudnya bukan Allah itu butuh ditolong ya, seperti dalam bukunya Gus Dur itu Tuhan tidak perlu dibela, tidak ada hubungannya. Jadi, ini mengacu kepada ayat intan surullah yansurkum. Kalau kalian menolong Allah maka Allah menolong kalian. Jadi Allah itu An-Nasir, Allah Al-Mansur, yang ditolong. Ditolong itu bukan Allahnya, tapi agamanya kita jaga. Maka dengan demikian kita yang dijaga oleh Allah Ta'ala. Karena itu kalau sholawat fatih ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ulik wal khatimi lima sabak nasiril haq. Nasiril haq itu kan penolong Allah yang maha benar. Lah apa Allah perlu ditolong? Enggak, bukan begitu maksudnya, pemahamannya itu. Nabi itu paling perhatian terhadap agamanya Allah, sehingga Nabi dimuliakan oleh Allah gitu loh. Jadi Al-Malikul Mansur, Allah yang ditolong dengan cara apa? Dengan cara kita kukuhkan, kita tegakkan agamanya, menyingkirkan iblis kepada iblis. Iblis berasal dari kata talbis. Talbis itu berarti jauh, berarti samar. Sementara anak turunnya iblis bernama setan berarti satnon itu berarti jauh. Oke ya, ini sudah hatam puisi pertama dari kitab Tarjumul Aswaq, yaitu Uskufatun min Biladir Rum, seorang uskup dari negeri Romawi. Kenapa di sini disebut seorang uskup? Sudah saya jelaskan pada perjumpaan yang silam, yaitu karena mengacu kepada dimensi rohaninya Nabi Isa. Karena itu disebut uskup, mengacu kepada dimensi rohaninya Nabi Isa. Itu untuk bait yang pertama, untuk puisi yang pertama. Oke, saya kira ini. Terus ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Paham loh? Paham loh, saya kira paham, tinggal dilakoni aja. Kalau kelakon pasti sudah merasakan nikmat kalau kelakon. Kita itu terlalu banyak berhutang budi. Kepada apa? Kepada ilmu kita. Ilmunya sudah banyak, amalnya sidik banget. Jadi kalau ilmunya udah nyampe di Allah, ilmunya, amalnya sidik banget. Tapi dengan cara diasah seperti ini dalam rangka juga menumbuhkan dzauq, menumbuhkan rasa rohani gitu ya. Allah 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 malana maulan siwa Allah 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 malana maulan siwa Allah kullama nadaitu yahu qala ya abdi ana Allah qala ya abdi ana Allah 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 malana maulan siwa Allah
nadaitu yahu qala ya abdi ana Allah qala ya abdi ana Allah Rabbi faj'al mujtama'ana wa yatu husnul khitami Rabbi faj'al mujtama'ana wa yatu husnul khitami wadina ma qad sa'alna min atayakal jisami min atayakal jisami Allah 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 malana maulan siwa Allah 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 malana maulan siwa Allah kullama nadaitu yahu qala ya abdi ana Allah qala ya abdi ana Allah Rabbana taqabbal minna basrul Fatiha wa billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin alhamdulillah. Ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya agak personal. Iya. Jadi terkadang orang menghafal Quran karena sering terus itu kan terkadang merasa menikmati alunan aja. Jadi dia sendiri ketika ingin mengungkapkan rasa nikmat yang terus itu sulit. Nah, di samping kenikmatan itu ada tuntutan lain dalam artian tuntutan dunia, sehingga nikmat yang dia rasakan itu seolah-olah terganggu oleh tuntutan dunia itu. Tetapi dalam tanda kutip tuntutan dunia itu juga penting juga yang harus dilakukan oleh dia. Nah, apakah kalau pertanyaannya apakah perbuatan ketika dia meninggalkan nikmat itu jadi menyimpangkan, jadi kan tadi sudah dapat nikmat, nah, tapi ada tuntutan itu sehingga dia berkewajiban ibaratnya tadi kalau dijelaskan tadi kan ada umat tadi paksa dia itu tadi. Apakah itu perbuatan kira-kira sama meninggalkan sesuai itu tadi? Ya memang seharusnya kalau posisinya masih posisi kasab. Orang yang posisi kasab itu memang oleh Allah Ta'ala disediakan sejumlah pekerjaan untuk mendapatkan rezeki agar bisa menopang hidupnya. Jadi kalau orang itu makomnya makom kasab, harus bekerja. Kalau misalnya dengan cara seperti itu dia merasakan nikmat baca Qur'annya itu menjadi hilang, itu yang disebut dengan sabar seperti tadi itu loh. Sabar. Jadi itu memang mungkin tidak dinikmati, tapi itu sebuah kewajiban yang ketika dilaksanakan dengan niat yang benar itu mendapatkan nilai, mendapatkan pahala di hadapan Allah Ta'ala. Maka itu menikmati juga. Ya? Kan tadi kan ketika dia berpindah itu untuk kewajiban tadi, apakah itu menjadi masuk nikmat? Tapi kita dalam versi lain. Setiap kebaikan itu nikmat.
Setiap kebaikan, apa saja kebaikan yang kita kerjakan, itu nikmat dari Allah Ta'ala. Walaupun ada yang kita senang mengerjakannya, ada yang kita pahit mengerjakannya. Dan karena pahit kita harus sabar. Abaitu ajiyada sabri, kata Ibn Arabi tadi kan, ku gerakkan kuda-kuda kesabaranku. Jadi jangan kemudian karena saking menikmati Quran terus kemudian tidak bekerja dan keluarganya terbengkalai, akhirnya ditanggung oleh orang lain. Itu berbahaya itu. Berbahaya. Karena itu zamannya Sayyidina Umar dipukul sama Sayyidina Umar orang seperti itu. Tekun di masjid kan. Hingga akhirnya istrinya kelaparan, dipukul sama Sayyidina Umar. Enggak beres ini. Jadi jangan nikmat personal itu kemudian melupakan kewajiban berkaitan dengan tanggung jawab terhadap orang lain. Misalnya ya, punya istri kan enak saja suami menggelandang kemana, kan enak. Tapi anak istrinya itu yang nelongso kan. Kalau yang mau menggelandang ya udah bisa, kemana saja bisa, laki-laki kemana aja mau-maunya gitu kan. Bisa. Jadi kalau sudah punya tanggung jawab itu ya kita, tanggung jawab itu harus diopeni. Jadi jangan karena seneng. Ada saya punya kawan tuh ya, sampai akhirnya cerai. Senang semaan Quran, tapi juga punya kios di pasar. Kalau ada semaan Quran, tinggallah kiosnya gitu kan. Dia punya alasan begini, kalau memang rezekinya nggak mungkin jatuh ke tangan orang lain katanya kan. Tapi terus dia tinggalkan dagangannya itu. Datang ke semaan jamaah salat duha, terus itu pokoknya tinggalkan. Tiap hari tinggalkan. Akhirnya jatuh bangkrut itu kemudian diam-diam istrinya itu ngutang ke tetangga-tetangga tanpa sepengetahuan suaminya, karena suaminya juga tidak bertanggung jawab. Misalnya ini untuk hari ini nafkahnya, enggak, pokoknya dia datang aja ke seman-seman itu, di situ makan, ngerokok, apa lengkap. Situ tinggal. Akhirnya karena seperti gunung es itu meledak dan tidak bisa diperbaiki, bercerai. Ketika si suaminya itu diperingati sama mertuanya, kan bisa nanti setelah selesai pasar bisa datang ke itu ke semaan Quran, bisa datang ke salat duha, bisa pokoknya kalau sudah selesai tugasnya ya. Oh ini juga tugas Pak katanya kan, sama dengan bapak pegawai negeri juga kantor. Ya ini kantor saya ke semaan tetap ngiyel gitu loh. Jadi harus ditimbang gitu loh, kewajiban apa kalau sudah terpenuhi itu ya, itu kalau makom rezekinya kasab bekerja. Kalau makom rezekinya tanpa bekerja, kan ada dua makom rezeki, yang bekerja, yang tidak bekerja. Kalau yang bekerja mencari rezeki, yang tidak bekerja dicari sama rezeki. Jadi ada model orang yang memang tidak bekerja dicukupi sama Allah Ta'ala. Ya banyaklah caranya untuk mencukupi itu Allah Ta'ala kan itu. Nah kalau misalnya makomnya itu makom wahbi bukan kasbi, tidak masalah menikmati Quran itu tanpa harus bekerja. Tapi juga diingat, kalau punya anak itu ada waktu juga untuk bercengkrama dengan anak, punya istri ada waktu juga, nggak cuma ngaji itu. Kalau begitu batal jadinya sebagai kepala rumah tangga kan jadi batal. Ada porsi-porsinya tersendiri. Oke? Iya. Makanya jangan ikut-ikutan mabuk, nanti bisa terbengkalai. Ikut-ikut. Mending jadi orang waras. Ada lagi? Ya. Terima kasih. Kaitannya tadi menarik tentang Nabi Isa yang menampung jamaah ya. Iya. Terus kemudian saya pernah mendengar suatu keterangan, kalau salah yang bisa diluruskan, bahwa dalam Asmaul Husna itu bisa dibagi dua, ada yang sifatnya itu jamaah, ada yang sifatnya jamaah. Seperti Ar-Rahman itu termasuk jamaah, terus kemudian seperti Al-Mutakabir dan Al-Mutakabir. Terus kemudian untuk
mempraktekkan yang dua ini, kalau yang jamalullah itu yang secara tasbih, artinya kita melakukan hal itu seperti maha pengasih, artinya kita bisa melakukan terus kemudian cara mempraktekkan dan jalan itu adalah menjalankan kita tidak boleh ikut-ikutan. Tapi kemudian ketika dikaitkan dengan tadi bahwa Nabi Isa itu adalah berbanding terbalik dengan Nabi Isa, bahwa Nabi Musa itu adalah keras, artinya berarti kalau saya simpulkan berarti Nabi Musa ini adalah menampung sifat jalalullah. Dan kita mungkin bisa kaitkan dengan, kita mungkin sering melihat kiai bahwa ada kiai yang lemah lembut, terus kemudian ada yang kiai yang suka marah-marah atau suka buka. Nah, yang saya tanyakan di sini adalah yang baik itu sebenarnya bagi kita itu yang mana? Apakah kita bisa melakukan kedua-duanya atau tergantung kondisi, atau kita tetap ikut yang menampung jamalullah seperti Nabi Isa atau yang jamalullah seperti Nabi Musa? Yang paling baik yang ngikutin Nabi Muhammad SAW, itu menampung kedua-duanya sekaligus. Coba ya, wa huwal abu syafiqur rahim bil yatimi wal armalah. Itu dimensi jamaliyahnya ya. Nabi itu adalah seorang bapak asy-syafiq yang sangat berbelas kasih, ar-rahim maha penyayang, bil yatim terhadap anak-anak yatim, baik yatim tidak ada bapaknya maupun yatim piatukan oleh sejarah kehidupan yang ganas. Wal armalah, orang-orang yang terpinggirkan. Beliau itu sangat membelai mereka, lembut kepada mereka. Jadi karena itu tiket untuk bisa berjumpa Nabi itu yang paling ampuh adalah dengan cara berpihak kepada orang-orang yang dulu pernah mendapatkan perhatian khusus dari Nabi, yaitu anak-anak yatim, fakir miskin, orang-orang terlantar dan semacamnya. Ya. Tapi juga dimensi jalaliyahnya itu apa? Walahu maswulat akhlaqil haibatul qawiyah allati tartaidu minal faraisul aqwiya minal bariyah. Tapi dengan sikap Nabi yang sangat elegan seperti itu, para penguasa sekalipun bisa tergetar menyaksikan beliau. Jadi terhadap orang-orang yang lemah itu menjadi hiburan yang sangat menyenangkan. Tapi bagi para penguasa menggentarkan juga Nabi itu. Hebatnya, berdiri di atas dua kaki sekaligus, kaki jamaliyah dan kaki jalaliyah. Saya pernah membaca ya, di dalam kitab Al-Khosaisul Kubra Syekh Jaluddin As-Sayuti, ternyata Nabi itu juga paling kuat secara otot. Pernah ada orang yang setiap kali kelahi itu menang ya, setiap kali itu menang. Dia rupanya ingin nyoba Nabi itu, ingin ngetes Nabi ya. Saya masuk Islam tapi ada syaratnya katanya, kata orang yang sering kali jawara kelahi itu. Syaratnya apa? Kalau kita berantem dan aku kalah, saya masuk Islam. Baik, kata Nabi. Jadi hal yang paling sangar dilayani sama Nabi itu. Baik gitu ya. Itu namanya saya lupa ya, Kinanah apa siapa lupa, dalam kitab Al-Khosaisul Kubra itu. Baik, ayo kita lawan satu ya. Ternyata ketika mau berhadapan dengan Nabi itu, kepalanya seperti kejatuhan batu besar, gitu ya. Jadi belum dia apa-apain itu, sudah ambruk itu. Nah kemudian dia bilang, wah kalau ini bukan kelahi, ini sihir ini katanya. Jadi nggak jadi beriman teman. Nggak jadi beriman. Jadi apa lagi? Masalah fasoha, kefasihan berbicara, tidak ada yang bisa mengimbangi Nabi. Masalah jelasnya ngomong, nggak ada yang lebih dari Nabi. Jadi apa? Enggak ketampanan. Bahkan beliau bilang, Jamal Yusuf nisfun min jamali.
keindahan, ketampanan Nabi Yusuf yang menggegerkan perempuan Mesir itu cuma separuh dari ketampananku. Nggak ada. Nggak ada yang bisa mengalahkan. Lahir batin tidak ada yang bisa mengungguli beliau. Jadi jamaliyahnya Allah Ta'ala itu ditampung dengan sempurna, jalaliyahnya ditampung dengan sempurna. Menjelang perang Hunain, ketika umat Islam bangga dengan jumlah tentara yang banyak, tapi ternyata tidak ada gunanya. Kenapa? Karena dihantui ketakutan tentara umat Islam yang banyak itu. Wa yauma Hunainin idz a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a, kata Al-Qur'an. Coba ingat menjelang perang Hunain, ketika kalian bangga dengan jumlah kalian, ternyata tidak ada gunanya. Satu-satunya orang yang tidak takut cuma Rasulullah loh. Semua tentara Islam ketakutan. Ketakutan. Jadi karena itu membanggakan jumlah itu tetap salah. Kenapa kok tidak membanggakan atau bersandar kepada kekuatan Allah gitu loh. Cuma satu-satunya orang yang tidak takut Nabi. Nabi itu mengambil segenggam pasir, dilemparkan ke arah musuh itu. Buta kalian, semuanya kelilipan. Tidak aja kelilipan, langsung dirundung rasa takut. Karena itu kabur. Dan karena itu perang Hunain itu bisa membuat umat Islam mendapatkan ghanimah paling banyak. Itu rampasan paling banyak. Karena tanpa berperang. Cuman dilawan satu orang oleh Nabi itu kabur orang ya. Itu jalaliyah itu. Jalaliyah. Jadi jalaliyahnya. Oh iya. Tapi hati-hati, tidak semua kiai yang marah-marah itu jalaliyah, itu bisa saja darah tinggi itu. Nanti dikira wah itu enggak mesti, enggak ada. Yang maksum itu cuma Nabi, enggak ada kiai maksum. Kalau manusia itu enggak ada yang maksum yang dijaga oleh Allah dari dosa, enggak ada. Kalau Nabi ya. Kalau kiai itu bisa memang pemarah, marah. Perkara politik juga bisa marah-marah kiai itu. Jadi masa kalau kita kan maksum, yang enggak siapa, enggak ada jaminannya kok. Ya. Ada marah-marah memang temperamen itu. Enggak pernah kuliah. Tapi juga ada yang marah benar. Contohnya siapa? Ya, banyak kiai-kiai yang kasyaf ya, yang mengerti, yang disingkap banyak marah-marah. Di Pamekasan ada Kiai Sayuti namanya. Kiai Sayuti itu orangnya marah-marah, gampang bilang tempeleng macam-macam. Pernah ada tamu ya. Tamu itu perbuatannya seringkali tidak senonoh. Tamu itu datang bersamaan dengan orang-orang mau pamitan haji. Jadi waktu itu tamu itu banyak, tidak hanya satu orang itu. Tapi khusus yang satu ini nyampe di situ, dipegang kemaluannya sama Kiai Sayuti, pegang. Ini yang sering keluyuran kemana, dibawa berputar-putar di itu ya, di embernya itu dibawa berputar-putar. Ini sering keluyuran kemana, dipegang kemaluannya, ditarik-tarik mana. Nah, kalau itu memang kasaf, tahu kayak itu, ini pezina, yalah. Nah, kalau marah-marahnya seperti itu, dilandasi dengan adanya kasyaf, disingkapkan oleh Allah Ta'ala, gak masalah, jadi rahmat bagi orang-orang seperti itu. Mungkin itulah awal pertobatan orang tadi pasti kan. Nah, kalau kayak gitu saja gak bertobat, betul payah betul kan. Kayak itu aja masih belum bertobat kan payah. Ada temanku juga main sowan gitu kan. Si teman ini masih bujang tapi seringkali bonceng perempuan-perempuan. Terus dilihat, motornya dilihat, kok yang di belakang itu kelihatan roknya perempuan. Kapok itu, temen itu kapok. Gitu ya. Jadi kalau karena Allah itu ya, kalau memang karena Allah ya, digerakkan oleh Allah Ta'ala, seorang wali misalnya, mau marah-marah seperti apa kita tidak benci kok. Enggak jengkel enggak. Mau dibilang celeng enggak jengkel gitu. Ya. Tapi kalau orang temperamen itu kita mau ngelawan maunya itu kan. Oh, gitu. Minimal kita itu gerundel. Wah,
gak beres nih, minimal. Tapi kalau memang hatinya suci, yang marah-marah itu bersih, saya boleh ketemu orang seperti itu, nggak ada bekas seperti disakiti itu, enggak. Dendam apalagi nggak ada. Karena memang digerakkan oleh Allah Ta'ala dengan jalalihnya orang itu seperti tadi. Bisa. Jadi beda ya. Kalau orang tidak bisa membedakan, setiap yang kiai marah-marah itu dikiranya dituntun oleh Allah, padahal bisa saja dituntun oleh nafsunya. Apalagi semakin kesini zamannya, kalau kayak zaman dulu memang bagus-bagus. Ketika foto-foto mereka menjadi jimat di rumah-rumah itu. Kayak sekarang ditempel-tempel di mana-mana fotonya, di pohon-pohon, ya, ceblos umur sekian. Nah, nggak ampuh. Wong suruh coblos malah nggak dicoblos, nggak ampuh lagi kayak zaman dulu. Kebanggaan, nah fotonya kayak siapa tahu dinding kan, kebanggaan. Kenapa? Orangnya memang dekat kepada Allah, steril batinnya, gitu kan. Nggak ada rasa kemaru, tamak, duniawi, nggak ada. Nah, sekarang itu kan makin banyak berbondong-bondong ke sana, sehingga makin pudar, makin hilang sakralnya itu loh. Makin hilang sakralnya. Oke, ada lagi? Ya. Maka orang itu mengatakan bahwa sebaiknya mempelajari ilmu tasawuf atau pendidikan ma'rifat itu ketika nanti sudah tua dalam artian umur ataupun kemapan. Kalau menurut saya, terus bagaimana sikap kita yang sebagai pemuda ini dalam mempelajari ilmu seperti itu, sebaiknya seperti apa supaya nanti juga tidak terlalu mabuk di dalam kehidupan, menjaga sesuatu yang memang harusnya dilakukan sendiri. Ya. Ya, terutama ketika secara psikis itu ya, memang sudah dewasa ya. Artinya sudah bisa memilah-milah, tidak seperti tadi misalnya karena kalau seneng terus tinggalkan tanggung jawab anak istri, bukan itu ya. Jadi secara psikis itu kalau orang sudah dewasa, sudah tahu mana yang perlu ditempati, apa yang menjadi tugasnya sudah tahu. Ini jangan sampai kedodoran, sudah tahu. Ya, kira-kira itu sudah tahu, itu sudah waktunya ya. Sudah waktunya. Kan sama dengan misalnya kapan pisau boleh diberikan kepada anak gitu ya. Ya, kalau sudah tahu anak itu fungsi pisau itu apa, dan sudah tidak tertarik untuk main-main pisau, boleh kasihkan. Tapi kalau belum bisa membedakan, jangan dikasihkan. Jangan dikasihkan, nanti berbahaya bagi dirinya sendiri, juga bisa berbahaya bagi orang lain. Ya. Nah, lebih baik memang secara syar'i itu, secara syariat itu memang sudah bagus, sudah ngerti itu loh. Minimal sudah ngerti secara global, secara syariat itu. Syariatnya sudah mengerti secara global. Sebab taharah sudah paham tuh ya. Rukun, syaratnya sholat dan lain sebagainya sudah paham, itu paham baru masuk sini. Mana misalnya najis belum tahu, udah belajar tasawuf kan nanti gimana itu, malah ditertawakan orang kan itu ya. Jadi hal-hal yang fundamental, yang basic itu, yang dasar-dasar itu dipahami, masuk ke sini. Enggak terlalu nunggu tua ya, kalau umurnya sampai di tua, kalau enggak sampai di tua. Jadi enggak usah tua-tua juga enggak apa-apa. Yang penting perhatian kita itu adalah belajar tasawuf itu memberikan makna, memberikan nilai kepada amal kita. Biar amal kita itu bermakna, bernilai di hadapan Allah. Syukur-syukur dalam setiap saat itu kita bisa bercengkrama, berdekatan dengan Allah Ta'ala. Sehingga ketika kita berbincang seperti ini, tidak kalah khusyuk kita dibandingkan ketika kita sholat misalnya, dibandingkan ketika kita pikiran misalnya, tidak kalah begini-gini. Nah, itu udah bagus. Kita nanti misalnya pulang di atas kendaraan, tetap saja terjaga hubungan baik dengan Allah Ta'ala, bagus. Ketika kita bercengkrama dengan kawan-kawan, tetap saja Allah berada dalam batin kita, bagus. Nah, ya. Jadi memang secara ideal itu syariat, hakikat hakikat. Tapi ya, seorang kali jaga itu ngajari Saridin,
Syekh Jangkung itu dari hakikat duluan. Berarti memang boleh tapi jarang. Saridin itu belum pas, belum bisa baca syahadat, diajari hakikat sama Sunan Kalijaga. Dia hakikat. Ketika ditanya sama Sunan Kudus itu, kau bisa syahadat? Wah, saya kalau baca nggak bisa. Coba gini saja, sekarang praktekkan saja syahadat saya. Naik ke atas pohon kelapa tinggi, melompat dulu. Coba periksa, ada yang lecet apa enggak ini? Kalau ada yang luka atau lecet berarti saya belum syahadat. Tapi kalau utuh berarti sudah syahadat. Utuh syahadat ternyata saya. Cuman saya mengucapnya masih belum bisa. Jadi boleh lewat hakikat dulu, itu boleh, cuman jarang. Harus guru yang mumpuni sekelas Sunan Kalijaga boleh ngajari hakikat dulu terhadap santrinya. Ketika oleh Sunan Kudus itu disuruh mancing katanya kan, situ mancing di sungai itu. Nah, kalau butuh ikan tidak harus di sungai katanya kan. Nah, terus di mana? Kalau mau di dalam kelapa ini juga ada. Apa setiap air ada ikannya? Insya Allah. Kelapa itu dibelah, ada lele di dalam. Hakikat duluan sebelum syariat. Jadi praktek kefasihan syahadatnya baru diajari oleh Sunan Kudus ya. Ketika mengatakan la ilaha illallah menjadi illallah, masih belum bisa-bisa itu. Saya Jangkung itu. Illallah illallah terus. Illallah illallah. Gak bisa-bisa. Cara sebaiknya kita belajar yang basic-basic dulu terus kepada makna terdalam dari apa yang kita lakukan. Bagaimana kita mentasawufkan wudhu kita, mentasawufkan sholat kita, mentasawufkan zikir kita, mentasawufkan gerak dan diam kita dan semacamnya ternyata. Oke, ada lagi? Tidak ada. Moga-moga perjumpaan kita manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.